sudah. Kita mulai. Udah siap, Ibu? Boleh, siap Pak. Oke. Saya sebagai coach ya Pak ya? Oke, siap. Mulai, Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak Rahmat? Alhamdulillah, kabar saya baik. Semoga Ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat. Amin. Sudah lama kita tidak ngobrol-ngobrol. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, Bu, ini udah lama. Begini, Bu. Selama saya mengajar itu selalu diberi tugas oleh kepala sekolah menjadi guru kelas 6, Bu. Nah, itu terkadang membuat saya merasa jenuh, bosan, dan mengajar di kelas 6 itu tidak menarik lagi, Bu. Begitu, Bu. Oh gitu ya Pak. Baik Pak Rahmat. Semoga percakapan kita ini nanti dapat mencerahkan ya Pak. Jadi apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan ini? Saya ingin menghilangkan rasa jenuh saya, bosan saya, meskipun saya tetap mengajar di kelas 6. Seperti itu, Bu. Jadi Pak Rahmat merasa jenuh selalu diberi tugas menjadi wali kelas 6. Betul begitu Pak? Betul. Betul, Bu. Betul. Iya, baik. Nah, Bapak bisa menjelaskan situasi sekarang seperti apa sih, Pak? Jadi begini loh Bu Fitri, karena materi pelajaran kelas 6 itu kan setiap tahunnya sama. Terus metode yang saya gunakan jadinya juga sama gitu loh. Sehingga itu yang membuat saya jenuh, bosan, tidak ada tantangan di situ mengajar di kelas 6. Baik, tadi Pak Rahmat mengatakan bahwa dalam mengajar menggunakan metode yang sama setiap tahun. Mengapa Bapak menggunakan metode yang sama setiap tahun? Bisa dijelaskan, Pak? Ya karena saya sudah menguasai materi di kelas 6 itu ya. Karena sudah bertahun-tahun ngajar di kelas 6. Dan saya juga belum pernah sebenarnya mencoba metode atau model pembelajaran yang lain gitu Bu. Baik. Menurut Pak Rahmat, apa sih untuk model atau metode yang paling menyenangkan untuk murid dalam pembelajaran? Kira-kira seperti apa, Pak? Menurut saya model pembelajaran yang menarik itu cooperative learning ya Bu ya. Kayak misalkan contohnya itu seperti Times Games Turnamen, snowball throwing, atau misalkan make match. Karena menurut saya pembelajaran tersebut itu seru karena ada gamesnya, terus ya buat siswa menyenangkan gitu. Oh gitu ya Pak ya. Jika demikian, Bapak hanya perlu menggunakan model pembelajaran yang disukai murid, apalagi materi itu telah Bapak kuasai. Oh begitu ya Bu ya. Baik Bu, akan saya coba nanti ya Bu ya. Bagus sekali Pak Rahmat. Kira-kira hal tersebut dapat dimulai dari mana itu Pak? Untuk model pembelajaran dan ice breaking saya akan mulai dengan mencari di internet atau video dari sumber-sumber lain atau bahan bacaan yang lain, atau mungkin nanti saya bisa minta masukan dari rekan sejawat, seperti itu Bu. Oh begitu. Iya, baik. Siapa ya rekan tersebut yang bisa membantu Bapak? Kayaknya sih Bu Devi itu ya Bu ya, dia terlihat selalu ngajar dengan menyenangkan, dan untuk itu saya suka dengan dia gitu, cara ngajar yang menyenangkan itu. Kayaknya saya bisa berkolaborasi dengan beliau. Oh begitu. Apa ada hal yang lain yang akan Bapak lakukan agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak jenuh lagi, Pak? Oh, mungkin ada lagu-lagu yang kita akan gunakan untuk diputar gitu agar murid itu bersemangat, nah, gitu Bu. Oh bagus sekali itu, Pak. Iya Bu, karena dengan kita mutar lagu, terus nanti ada tadi seperti ice breaking dan lain-lainnya itu nanti, ya menurut saya murid akan kembali bersemangat, dan juga bukan hanya murid Bu, saya juga pasti akan bersemangat gitu, jadi senang Oke. belajarnya. Oh, baik Pak Rahmat. Jadi kapan itu Pak Rahmat bisa dikerjakannya? Kemungkinan dalam 3 hari ini ya kayak gitu bisa. Nanti setelah masuk sekolah saya hari ini hari Selasa ya, Ya. Rabu, Kamis, Jumat insya Allah sudah siap dilaksanakan. 3 hari ya Pak ya? Bagaimana ini biar kita tahu berjalan dengan baik Pak? Nah, nanti kita bertemu lagi ya Bu untuk menceritakan progres yang saya lakukan, dan saya akan meminta Ibu Devi untuk mengingatkan komitmen pertemuan kita selanjutnya. Iya. Itu di hari apa Pak? Biar lebih jelas gitu ya.
Di hari Jumat ya, Bu, ya? Insya Allah hari Jumat. Baik, di hari Eee, Jumat ya, Pak, ya? iya, Soalnya saya ingin tahu bagaimana Bapak dan, dapat membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan tadi. iya, Bu, terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya yang menjadi coach ya, Bu, ya? Iya, betul sekali. Oke, sudah siap? Oke, kita mulai ya, Pak, ya. Ya, ya, Bu, boleh. Ya. Assalamualaikum Pak Rahmat, maaf mengganggu waktunya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Maaf sebelumnya, bagaimana kabarnya Pak Rahmat? Kabar saya alhamdulillah baik, Bu, sehat. Terus bagaimana kabarnya Bu Fitri? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak Rahmat. Oh iya, ngomong-ngomong bagaimana Ibu Fitri, ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi begini Pak, saya ini ingin sharing dengan Pak Rahmat. Saya memiliki permasalahan kaitannya dengan murid saya yang di kelas 6. Saya kan guru mapel nih Pak ceritanya, yang nanti saya minta saran untuk Hmm. solusi dari permasalahan tersebut Pak. Oh begitu. Baik Bu, coba ceritakan sedetail mungkin permasalahan yang Ibu hadapi dengan siswa tersebut. Nah, semoga kita nanti bisa menemukan solusinya. Baik Pak Rahmat, saya mengajar siswa kelas 6 sebagai guru mapel tadi ya Pak. Ada salah satu murid laki-laki saya bernama Rego. Anaknya Mhm. seperti hiperaktif gitu sih Pak. Dia juga bukan anak yang nakal sih sebetulnya. Cuma Mhm. kalau di kelas dia sering banget kehilangan apa namanya itu fokus dan sering tidak mendengarkan instruksi yang saya berikan. Kemudian dia sering ngajak ngobrol teman-temannya. Jadi teman-temannya itu otomatis terganggu. Di situ saya bingung Pak mau diapakan anak ini gitu. Jadi seperti itu permasalahannya. Jadi Bu Fitri ini memiliki permasalahan dengan seorang siswa laki-laki yang bisa dikatakan dia hiperaktif dan memiliki energi yang berlebih. Betul ya, seperti itu ya Ibu ya? Betul sekali, tepat seperti itu Pak. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apa harapan Ibu Fitri setelah selesai pembicaraan kita nanti? Bu Fitri boleh jelaskan? Ya, saya berharap setelah selesai pembicaraan kita ini nanti, saya bisa menemukan solusi dan bisa menyelesaikan permasalahan, terhadap murid saya ini, Pak. Saya bisa membantu murid saya ini agar mempunyai kesadaran diri, dan juga manajemen diri yang baik, begitu, Pak. Oh, itu luar biasa ya, Bu, ya. Harapan yang sangat mulia sekali dari Ibu. Menurut Ibu, idealnya murid yang memiliki kesadaran diri dan manajemen diri itu seperti apa? Iya, jadi menurut saya, Pak, begini, murid yang memiliki kesadaran diri yang baik, dia itu paham betul apa yang harus dilakukan, dan juga apa yang harus tidak dilakukan pada saat itu, dan dia bisa fokus melaksanakan sesuatu. Sehingga, timbul mindfulness dalam mengikuti pelajaran. Begitu, Pak, menurut saya. Baik, saya setuju sekali ya dengan pandangan Ibu Fitri tentang kondisi ideal murid ya. Nah, selama ini apa yang telah Ibu Fitri lakukan untuk mengatasi murid tersebut? Iya, jadi selama ini Pak, saya sudah melakukan dengan cara persuasif. Ketika dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dan tidak mau mendengarkan instruksi, saya akan mengingatkan, kemudian menasehati, lalu saya jelaskan, "Kamu ini kalau tidak mendengarkan instruksi yang Ibu berikan, nanti kamu tidak paham dan tidak bisa mengerjakan tugas. Rego, yang kamu lakukan ini sangat mengganggu temanmu loh." Seperti itu Pak yang saya katakan. Seharusnya tidak boleh, tapi di lain hari ketika saya mengajar di kelas tersebut, kejadian itu akan diulang lagi. Jadi anak ini seperti tidak merasa bersalah begitu Pak. Kalau Hmm, dinasehati, iya, iya gitu terus, tapi besok ya, ya, ya. ulangi lagi, seperti itu Pak. Sepertinya langkah-langkah persuasif yang Ibu Fitri lakukan sebenarnya sudah betul ya, Bu, ya. Namun dampaknya saja yang belum signifikan. Kira-kira ada hal lain yang bisa Ibu coba lakukan lagi? Mungkin ini ya Pak ya, saya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, di pembelajaran saya, begitu ya Pak ya?
Pembelajaran sosial emosional ya, Bu, ya. Menurut Iya. Ibu Fitri seberapa penting sebenarnya pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas? Menurut saya itu sangat penting sekali, Pak. Sangat perlu dalam mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu, agar anak ini memiliki kesadaran diri, agar ia paham posisinya, bisa menempatkan dirinya di waktu dan momen yang tepat untuk membentuk manajemen diri yang baik, begitu, Pak. Baik Bu Fitri. Saya sangat-sangat setuju sekali dengan, pendapat yang Ibu Fitri sampaikan tentang fungsi pembelajaran sosial emosional. Selain yang barusan Ibu sampaikan, mungkin ada alternatif yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi atau membantu murid tersebut, Bu? Ada lagi nggak kira-kira? Oh, apalagi ya, Pak, ya? Oh iya, ini Pak, saya kan belum pernah memanggil dia secara empat mata tuh. Mungkin suatu hari nanti saya harus memanggil dia secara empat mata. Kemudian saya terapkan segitiga restitusi. Seperti itu ya, Pak, ya? Oh, jadi, nanti Ibu Fitri akan berencana melaksanakan segitiga restitusi ya, Bu, ya. Menurut Ibu Fitri, apa fungsi dari segitiga restitusi itu? Kalau menurut saya begini, Pak, anak ini kan membuat kesalahan. Jadi agar identitas murid ini bisa stabil dan dia bisa menyadari kesalahan kesalahan dia itu sendiri serta punya rasa tanggung jawab untuk memperbaiki permasalahannya. Saya rasa begitu, Pak, untuk memupuk tanggung jawab murid Bagus tersebut. bagus bagus. Iya, Bu. Bagus sih itu, Bu. Memang melakukan segitiga restitusi itu bisa menjadikan sebuah solusi dari permasalahan murid kita ya, Bu, ya. Nah, sekarang mana yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu yang bisa dijadikan solusi dalam waktu dekat? Iya, Pak, saya rasa saya akan memanggil murid, dan melakukan segitiga restitusi, Pak. Oke, jadi dalam waktu dekat ini nanti Ibu akan memanggil murid tersebut dan akan dilakukan segitiga restitusi, ya Bu ya. Iya iya, Pak, tepat sekali seperti itu. Nah, kapan kira-kira Ibu akan melakukan rencana tersebut? Minggu depan, Pak, ketika saya tidak ada tugas. Oh, saya sangat mendukung dengan rencana Ibu ya. Semoga rencana aksi Ibu bisa berjalan dengan lancar, tetap semangat, tetap optimis, jangan ragu untuk maju ke depan. Nanti setelah minggu Depan, berikutnya ya, ya, minggu minggu depan. depan dari pertemuan ini kita jadwalkan kembali pertemuan ya Bu ya. Saya sudah tidak sabar lagi mendengarkan hasil dari rencana yang telah dilakukan oleh Bu Fitri. Baik, Pak, mohon doa dan support-nya ya, Pak. Sepertinya sudah cukup. Saya mohon pamit dulu, Pak. Saya berterima kasih sekali untuk pertemuan kali ini dan gambaran apa yang harus saya lakukan ke depannya. Ya, sama-sama Bu Fitri, Ibu jangan sungkan-sungkan pokoknya kalau ada hal-hal yang ingin dicurhat, di-sharing, atau hal-hal yang ingin disampaikan, ya nggak apa-apa, bercerita lagi pada pertemuan berikutnya. Oh iya Bu, saya lupa ini. Siapa kira-kira guru yang bisa membantu mengingatkan komitmen pertemuan kita selanjutnya? Agar Iya, tidak Pak, lupa. heeh. Itu Ibu Depi, Pak. Nanti beliau yang akan saya minta bantuan mengingatkan, komitmen pertemuan kita selanjutnya. Saya pamit ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Oh, oh ya, jadi kita langsung saja ke refleksi diri latihan coaching ya. Iya, Pak. Jadi mulai dari saya sendiri sebagai coach ya, refleksi diri yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang sudah berjalan dengan baik dari percakapan yang sudah dilakukan, yaitu tadi percakapan berjalan dengan lancar, terus percakapan juga berjalan dengan baik juga. Apa yang saya tanyakan dijawab oleh coachnya dengan terbuka. Jadi alur ceritanya berjalan dengan baik, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab sudah berjalan dengan baik. Terus apa yang masih perlu diperbaiki dan tingkatkan, yaitu untuk yang diperbaiki dan ditingkatkan yaitu latihan dari saya, terus latihan agar
bisa mengatasi berbagai solusi, berbagai masalah dan membantu guru yang lain menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi perlu banyak latihan lah, itu yang perlu diperbaiki. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, yang saya lakukan yaitu saya harus menyediakan waktu luang, suasana yang tepat agar mudah untuk melakukan coaching nantinya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Ya itu, saya akan nanti banyak belajar dari sumber-sumber yang ada, kemudian saya juga nanti akan latihan-latihan terus dengan guru-guru atau teman-teman rekan sejawat. Terus lanjut ke sebagai coach ya, refleksi diri sebagai coach. Ya. Oh, Iya, terus Pak. Harapan diri sebagai coach yaitu tadi dari pertanyaan dari coachnya sudah sangat jelas. Saya juga bisa menjawab dengan lancar, terus ide-ide itu juga muncul gitu dari pertanyaan-pertanyaan yang terbuka itu. Terus apa yang masih perlu diperbaiki yaitu mungkin pertanyaannya lebih mendalam lagi. Lalu apa yang Ibu lakukan tetap dalam kondisi presence? Ya mungkin waktu yang tepat dan suasana yang hening itu akan lebih mudah. Terus apa yang akan Bapak lakukan memperbaiki dan meningkatkan? Terus saya akan melakukan pembelajaran dan memperbanyak referensi. Apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Ya, ini sangat senang ya Bu ya, bahagia bisa berbagi, bisa saling menemukan ide, menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada, untuk berkolaborasi bersama. Itu mungkin yang saya rasakan. Oke, selanjutnya Bu Fitri. Ya, baik Pak Rahmat, terima kasih. Ya, ini refleksi saya sebagai coach dulu ya Pak ya. Saya merasa berdialog berjalan sesuai harapan. Coach pun sudah cukup terbuka dalam berbagi pengalamannya. Terus yang kedua yaitu tentang kondisi presensi, yang mana di sini sudah menghubungkan pernyataan penting coach terhadap coach agar menghasilkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, terus yang ketiga yaitu dengan kesadaran penuh atau mindfulness untuk memberikan atensi penuh pada pengalaman saat yang Bapak alami tadi seperti itu. Dan untuk yang keempat itu terus berlatih untuk mendengarkan dan penuh berpusat pada coach agar dapat intinya melatih manajemen diri Pak untuk berada sebagai coach itu tadi. Dan yang kedua yaitu sebagai coach ya Pak ya. Iya. Ya, sebagai coach saya juga merasa bahwa dialog ini sudah berjalan sesuai harapan dan saya dapat mendapatkan banyak sekali masukan dari coach dan bimbingan saya ke depannya harus seperti apa. Itu terima kasih banyak ya Pak ya. Untuk berbagi seperti itu tadi. Dan yang ketiga, kondisi yang yang dialami yaitu sudah merasakan kehadiran penuh ya Pak ya, atau mindfulness di sini. Dan yang keempat yaitu saya sebagai coaching harus memperhatikan baik pernyataan atau pertanyaan dari coach, begitu Pak. Dan untuk perasaan saya pada hari ini ya sangat gembira sekali dan senang sekali karena sudah bisa berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan atau motivasi dari Bapak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu Fitri. Ya, saling berbagi, saling support, saling motivasi seperti itu. Mungkin sambil menunggu ya nanti ini. Iya. Itu, 6 menit lagi ya Pak ya? 6 menit lagi kita udah selesai ini kan. Pak Rahmat ya?
Terima kasih Pak Medi, silakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih Bu Sumatmi dan guru-guru, teman rekan guru semuanya. Jadi perbandingannya antara latihan kemarin coaching dengan sekarang ini yang saya rasakan sendiri, lebih rileks. Kemarin masih bingung, masih meraba-raba, belum jelas gimana prosesnya, alur tirtanya belum, bagaimana apa ya, cara mengcoaching itu seperti apa, alurnya seperti apa. Waktu latihan itu belum jelas. Terus bagaimana menggali permasalahan, menggali ide untuk menemukan solusi dari coachnya itu gimana dengan pertanyaan tersebut, itu masih sulit gitu, masih susah. Tapi sekarang karena sudah latihan, terus belajar lagi kolaborasi dengan temannya, sekarang lebih mudah, kita komunikasi lebih terbuka, lebih enak, enjoy, relax. Terus pertanyaan-pertanyaan itu mengalir gitu. Setelah ini nanti kita tanyakan, pertama kita cari dulu tujuannya. Setelah tujuannya kita identifikasi, terus kemudian rencananya apa, terus kita tanggung jawab. Itu lebih mudah gitu setelah melewati semua latihan ini. Itu dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Silakan.